البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, al-haditsus samin wal khamsun ba'da salasimi'ah, hadis yang ke-358. Haddatsana Abdullah bin Yusuf qala akhbarana Malik an Ibn Shihab an Sa'id bin al-Musayyab an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna sa'ilan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anis salati fi saubin wahid. Hadis Abi Hurairah, bahwasanya ada seseorang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang hukum sholat memakai satu pakaian sahaja. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, tapi menjawab dengan apa? Pertanyaan. Awali kullikum sauban, apakah masing-masing dari kalian punya dua pakaian? Jawabannya justru berupa pertanyaan. Baik, hadis ini beliau riwayatkan dari Abdullah bin Yusuf. Beliau adalah Abu Muhammad At-Tinisi Al-Misri min asbatin nasfi Muwatta'i Malik, termasuk yang terkuat dalam meriwayatkan Muwatta' Malik. Walaupun tidak sekuat Abdullah bin Maslamah Al-Qanabi, tidak sekuat siapa lagi murid terbaik dari Imam Malik itu? Siapa itu? Ma'an bin Isa Al-Qazzaz dan yang lain-lain. Mereka lebih kuat dari Abdullah bin Yusuf. Tapi secara umum beliau termasuk terkuat dibanding yang level-level berikutnya. Qala akhbarana Malik, ma'ruf Imam Abu Abdillah, Imam Darul Hijrah, Malik bin Anas bin Malik Al-Asbuhi Summal Madani. Ani bin Shihab, beliau Abu Bakar Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah bin Abdullah bin Shihab Az-Zuhri Al-Madani Asy-Syami, imamun bila mudafa'ah, imam tanpa ada penolakan. Ya, disepakati beliau imam yang agung. An Sa'id bin al-Musayyab, beliau Abu Muhammad Al-Qurashi Al-Makki Summal Madani. Kalau tak salah beliau Makki juga, ayah dan datuknya Makki. Tapi beliau pindah ke Madinah, termasuk salah satu dari fuqaha Madinah yang 7 itu. Beliau dijuluki apa? Sayyidut Tabi'in, pemimpin para tabi'in, dan dijuluki Rawiyatu Umar, yang paling banyak meriwayatkan dari Umar. Bahkan apa? Ibnu Umar ditanya tentang riwayat-riwayat dan sebagainya dari Umar, maka beliau mengatakan, tanyalah kepada Sa'id bin Musayyab, dia lebih banyak mengetahui daripada saya sendiri, daripada anak dari Umar. An Abi Hurairah, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, ma'ruf Abdurrahman bin Safar Ad-Dawsi, anna sa'ilan, bahwasanya ada seseorang penanya. Siapa namanya? Kata Al-Hafidz, Anda tidak mendapatkan di riwayat yang sahih manapun, akan tetapi telah ditetapkan oleh Syamsul A'immah, Syamsul A'immah As-Sarkhosi. Beliau mengatakan bahwasanya dalam kitab Mabsut dari mazhab Hanafiyah. Beliau mengatakan orang ini, si penanya ini adalah Sauban maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. As-Sarkhosi dinamakan Syamsul A'immah. Memang ilmunya hebat sekali. Kalau Imamul A'immah siapa? Imam dari para imam, Ibnu Khuzaimah. Kalau Syamsul A'immah adalah As-Sarkhosi. Pakai sin, Sarkhosi. Iya. Pernah beliau biasa ada ujian, masing-masing ulama ada cabarannya, ditangkap oleh pemerintah. Mungkin karena fatwa tidak sesuai dengan pemerintah waktu itu, dipenjara, tapi penjaranya ajaib, penjaranya sumur, masukkan dalam sumur. Iya, bukan di penjara biasa, bukan lokap tapi sumur. Tapi karena ilmunya terlalu banyak, memang murid-murid datang belajar di atas sumur, mereka tanya ini, riwayat ini, beliau menjawab dari bawah. Entah gimana itu, hafalannya hebat sekali. Entah tahu, namanya pemerintah kreatif menghukum orang. Mungkin, entah. Ya jelas, memang disediakan untuk menghukum orang yang pemerintah tak suka mungkin.
Nah, beliau mengatakan semua hafalan Syafi'i itu baru zakatnya hafalan saya katanya. Jadi hafalan beliau adalah berapa itu? 39 kali lipat dari hafalan Syafi'i. Memang hebat sekali beliau ini rahimahullah. As-Sarkhasi, Syamsul A'immah As-Sarkhasi. Walaupun jelas masalah masing-masing fikih ya kita lihat hujahnya gimana, tapi secara umum ya hafalannya luar biasa. Kenapa? Tak tahu. Karena apa? Biasa di masa itu orang bersaing dan saling memburuk-burukkan. Engkau siapa dibanding ulama terdahulu? Beliau mengatakan, hafalan Syafi'i hanya seperti zakatnya hafalan saya. Zakat. Iya, zakat kan 1/40. Seperempat puluh. Mungkin bengnya kan saling bersaing. Hatta di zaman Syafi'i dia sering dihinakan. Imam Syafi'i diejek oleh orang-orang Hanafiyah ketika beliau masih di Irak. Tatkala Imam Syafi'i pindah ke Mesir, dihinakan oleh orang-orang Malikiyah. Jadi memang ya ujian banyak sekali. Adapun kalau beliau berdekatan dengan orang-orang mazhab Hanabilah, Imam Ahmad selalu kalian harus belajar pada Syafi'i dan seterusnya. Nah, kalau dengan Imam Ahmad dan murid-muridnya baik, hubungan baik. Tapi kalau dengan mazhab yang lain ya memang itulah yang banyak terjadi. Yang kacau tuh guru-guru sana lah. Iya. Iya dan seterusnya. Tayyib. Kemudian apa? Beliau bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, anis sholati fi saubin wahid, tentang apa hukum sholat di dalam satu pakaian. Ini menunjukkan bahwasanya hukum syar'i memang diambil dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan asal pakai ra'yu atau ijtihad sendiri. Sementara hukum Rasul pun ada. Nah, sahabat tanya kepada Rasulullah. Tatkala Rasulullah ditanya seperti itu, ternyata Rasulullah balik bertanya, awalikullikum sauban, apakah masing-masing dari kalian memiliki dua pakaian? Wah, ini tanasub yang bagus, munasabah yang bagus. Yang bertanya namanya sauban, Nabi menyebut masing-masing kalian punya sauban kah? Oh, ini sesuai ya. Cuma sauban yang pertama nama sahabat, sauban Al-Qurashi. Iya, dua baju. Apa maksud awal hukuman taubat maksudnya? Nah, disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, di sini ada ketegasan, ada penegasan bahwasanya di masa sekarang ini, yaitu di masa Nabi masih hidup, ditanya oleh Sauban, rata-rata kalian sendiri hanya punya satu pakaian. Sementara kalian sendiri tahu bahwasanya seandainya sholat kalian tidak sah, pasti akan datang wahyu yang menegur perbuatan kalian. Selama ini tak ada yang menegur. Allah tidak menegur dalam Quran, Nabi tidak menegur, yaitu tidak melarang. Menunjukkan sholat memakai satu pakaian adalah jaiz, kata Al-Hafidz. Nah, itulah hikmah Nabi menjawab dengan pertanyaan. Menjawab dengan pertanyaan balik. Takdirnya bagaimana? Nabi menanyakan, apakah masing-masing kalian punya dua pakaian? Sauban, si penanya akan mengatakan, tidak wahai Rasulullah, masing-masing kami pakaian hanya satu. Rasulullah mengatakan, kalian sendiri sudah tahu sejak dulu sampai sekarang tidak ada pelarangan di dalam sholat-sholat kalian. Kalian tidak disuruh mengulang lagi atau apa. Menunjukkan sholat memakai satu pakaian itu boleh, tidak masalah. Yang penting apa? Menutup aurat dan sebagainya. Yang penting seperti yang akan disebutkan dalam bab setelahnya itu, yaitu salah satu dari pundak atau bahunya itu tertutup, minimalnya salah satu. Ditutup dengan kain atau apa yang mudah dan sebagainya. Kesimpulannya adalah boleh memakai satu pakaian di dalam sholat. Baik. Ini khusus lelaki ya. Bahkan apa? Telah kita lewati dari hadis Aisyah. Hadis Aisyah yaitu apa? Apakah kalian memiliki dua pakaian? Aisyah bertanya kepada sahabiat yang yaitu apa? Yang menanyakan, boleh tak sholat dalam keadaan pakaian ini baru selesai dibersihkan dari darah haid? Aisyah mengatakan masing-masing dari kalian sendiri pakaian hanya satu. Yang penting sudah dibersihkan, sudah. Sisanya dimaafkan. Sisa yang mungkin susah dibuang. Rata-rata di masa itu wanita pun pakaiannya hanya satu. Kita sekarang alhamdulillah dimudahkan, ada bandel lah, ada sale-sale banyak. Nanti menjelang raya pun orang
pengen beli pakaian baru, semuanya dimudahkan. Saya tidak tahu apa pakai. Apa? Ada Pak. Baju banyak. Mungkin duit kurang. Iya. Kata Al-Hafidh, ini adalah tatkala belum banyak futuhat, belum banyak kemenangan. Setelah banyak kemenangan, maka diamalkanlah hadis Ummi Salamah. Ada baju khusus untuk sehari-hari, ada baju khusus untuk haid dan sebagainya. Alhamdulillah dikasih tambahan-tambahan, ada kemudahan. Baik. Maka intinya adalah boleh. Yang penting menutup aurat, yang penting bajunya itu bersih dan sebagainya. Baik. Kita masuk ke bab baru atau besok aja? Besok-besok aja ya. Baik. Hadis ini riwayat tadi Abdullah bin Yusuf dari Malik, dari Ibnu Syihab, dari Sa'id, dari Abi Hurairah ini musalsal bil Madaniyin, semuanya orang Madinah kecuali Abdullah bin Yusuf. Beliau Misri Syami dan pernah ke Madinah juga, tapi tak tahu apakah sampai 4 tahun atau tidak. Ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan. Iya.